Selamat malam, Bapak dan Ibu. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu mengenai laporan proyek deteksi penipuan transaksi dengan Decision Tree. Baik, sebelum kami memulai presentasi, izin perkenalkan diri, saya Dagus Wismar Kamjaya dengan NIM akhirnya 038. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan nama saya Jamrud Ivan Hartono dengan NIM akhir 142. Baik, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Pujo Aditya Pradana dengan akhiran NIM 124. Perkenalkan, nama saya Alexander Ibrahim dengan NIM akhiran 068. Baik, lanjut. Baik, di sini kita masuk ke latar belakang. Nah, di dalam era digital, transaksi kartu kredit dan pembayaran digital semakin umum. Nah, namun juga meningkat risiko penipuan yang dapat merugikan individu dan lembaga keuangan. Nah, untuk mengatasi hal ini, teknologi machine learning menjadi solusi efektif dalam mendeteksi transaksi mencurigakan. Nah, pada proyek kali ini, itu menggunakan metode algoritma decision tree Classifier untuk membangun model deteksi penipuan kartu kredit berdasarkan data historis transaksi. Nah, algoritma ini dipilih karena mampu memberikan keputusan yang mudah dipresentasikan. Nah, model yang dilatih dengan fitur-fitur seperti jarak lokasi, jenis transaksi, dan metode pembayaran. Nah, guna mengidentifikasi apakah suatu transaksi tergolong penipuan atau tidak secara akurat dan efisien. Baik, lanjut. Nah, tujuan dari proyek ini yaitu adalah mengembangkan model machine learning yang mampu mendeteksi transaksi penipuan kartu kredit dengan akurasi yang tinggi. Nah, model ini juga akan memprediksi apakah suatu transaksi tergolong penipuan berdasarkan fitur-fitur dalam dataset. Nah, secara khusus, proyek ini bertujuan penting untuk meningkatkan efisiensi dalam mendeteksi penipuan. Yang kedua, mengurangi jumlah deteksi salah atau bisa disebut dengan false positive. Yang terakhir yaitu meningkatkan akurasi deteksi agar efektif pada data berskala besar dan kompleks. Baik, lanjut. Baik, kita masuk ke sumber data. Nah, untuk proyek ini, dataset yang digunakan itu berasal dari Kaggle, yaitu yang merupakan salah satu sumber data terbesar yang digunakan oleh peneliti. Nah, data tersebut juga praktis. Pengembang di dalam bidang, termasuk data science dan machine learning. Nah, dataset ini berjudul Technical Fraud Detection yang dapat diakses melalui tautan dari Kaggle. Nah, dataset ini juga mengandung informasi terkait dengan 1 juta transaksi kartu kredit yang terjadi dalam suatu periode waktu. Nah, setiap transaksi dalam dataset ini dilabeli sebagai fraud atau bisa disebut dengan penipuan atau non-fraud atau bisa disebut dengan bukan penipuan, yang memungkinkan kita untuk melakukan klasifikasi pada transaksi tersebut. Nah, dataset ini juga sangat penting dalam konteks deteksi penipuan kartu kredit, yang merupakan topik utama dalam sistem keamanan finansial, karena memungkinkan kita untuk memanfaatkan teknik machine learning dalam mendeteksi pola-pola yang menunjukkan adanya aktivitas penipuan. Baik, lanjut. Nah, penjelasan fitur dari dataset yang kita pakai dari Kaggle, yaitu fitur-fitur yang ada dalam dataset. Yang pertama ada distance from home. Nah, yang ini disebut juga jarak transaksi dari rumah lokasi pengguna. Yang kedua itu adalah distance from last transaction, yang disebut dengan jarak transaksi ini dengan transaksi terakhir. Yang ketiga yaitu ada rasio to median purchase price, yang bisa disebut dengan rasio antara harga pembelian transaksi dengan harga pembelian median. Berikutnya yaitu ada repeat retailer, itu menunjukkan apakah transaksi dilakukan di pengecer yang sama dengan transaksi sebelumnya. Baik, berikutnya ada usage chip. Nah, ini menunjukkan apakah transaksi menggunakan chip kartu. Yang berikutnya ada usage pin number, yaitu menunjukkan apakah transaksi menggunakan PIN. Yang berikutnya ada online order, yaitu menunjukkan apakah transaksi dilakukan secara online. Yang terakhir ada fraud, nah label target yang menunjukkan apakah transaksi tersebut penipuan yang disebut 1 atau tidak penipuan yang disebut dengan 0. Oke, berikutnya. Nah, kita masuk ke bab 3, yaitu penghapusan data duplikat. Nah, dalam laporan kami, itu kami juga membuat langkah penting dalam pre-processing data, yaitu adalah menghapus data duplikat. Nah, karena dataset di Kaggle itu ada berpotensi data duplikat. Nah, langkah ini sangat penting, yaitu
baris indetik yang sangat muncul lebih dari sekali akibat kesalahan pengumpulan atau penggabungan data. Duplikat dapat menyebabkan overfitting karena model belajar pola yang berulang secara tidak perlu, sehingga mengurangi kemampuannya untuk menggeneralisasi. Misalnya, duplikasi transaksi penipuan dapat membuat model terlalu sensitif terhadap transaksi normal yang serupa. Untuk mencegah hal ini, data dibersihkan menggunakan fungsi drop duplicates dari pustaka library Pandas dalam bahasa Python yang secara otomatis menghapus baris-baris indetik. Nah, bisa dilihat di sini adalah ada kode Python yaitu df drop duplicates inputs sama dengan true. Nah, setelah perintah ini dijalankan, dataset akan terbebas dari duplikasi dan kita dapat melanjutkan proses preprocessing dengan lebih percaya diri bahwa setiap baris data yang digunakan bersifat unik dan representatif. Oke, berikutnya. Nah, menangani missing value. Nah, dalam langkah preprocessing data ini juga sudah umum untuk menangani missing value atau data yang kosong. Nah, karena data yang tidak lengkap dapat menurunkan akurasi model. Nilai yang hilang bisa disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau masalah teknis. Ini biasanya ditangani dengan penghapusan atau pengisian nilai menggunakan rata-rata, median, atau metode lainnya. Namun, pada proyek ini, hasil pemeriksaan menggunakan int null sum menunjukkan tidak ada nilai yang hilang di dataset, sehingga tidak diperlukan proses imputasi atau penghapusan, dan data dapat langsung digunakan untuk pelatihan model. Baik, berikutnya. Baik, untuk bab 4 akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu normalisasi fitur. Fitur dalam dataset memiliki skala yang sangat berbeda yang dapat mempengaruhi kinerja model. Oleh karena itu, kita melakukan normalisasi pada fitur numerik agar semuanya berada pada skala yang sama. Proses ini dilakukan dengan menggunakan standar scalar dari library scikit-learn. Dan di sini ada tampilan codingan. Dan lanjut. Dan selanjutnya ada pemisahan fitur dan target, yaitu memisahkan dataset menjadi dua bagian, fitur dan target. Fitur X adalah data yang akan digunakan untuk membuat prediksi, sedangkan target Y adalah label yang ingin diprediksi, atau fraud atau tidak fraud. Selanjutnya ada pembagian dataset untuk training dan testing. Setelah fitur dan target dipisahkan, kita membagi dataset menjadi dua bagian. Satu bagian untuk melatih model 80% dan satu bagian untuk menguji model 20%. Pembagian ini dilakukan secara acak namun dengan menjaga distribusi kelas target atau fraud dan non-fraud tetap seimbang. Selanjutnya ada bab 5, mengukur kinerja model, yaitu setelah model dilatih kita menguji kinerjanya menggunakan data uji X-test. Untuk mengevaluasi kinerja model, kita menggunakan beberapa metrik evaluasi, antara lain classification report, confusion metric, dan ROC/AOC score. Selanjutnya hasil evaluasi. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik-metrik yang umum digunakan dalam pengujian performa model klasifikasi, yaitu precision, recall, F1 score, dan ROC/AOC score. Metrik-metrik ini sangat penting terutama pada kasus deteksi penipuan, karena kita berhadapan dengan imbalance dataset atau jumlah transaksi non penipuan jauh lebih banyak dibandingkan transaksi penipuan. Oleh karena itu, akurasi saja tidak cukup mewakili kinerja model secara keseluruhan. Selanjutnya, jadi di gambar tersebut adalah classification report, menampilkan hasil evaluasi model decision tree setelah dilatih dengan data yang telah dibersihkan dan diproses. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut. Precision untuk kelas 0 atau non-fraud itu 1,00, dan recall untuk kelas 0 non-fraud 1.00, F1 score untuk kelas 0 non-fraud 1.00, precision untuk kelas 1 fraud 0,99, recall untuk kelas 1 fraud 1.00, F1 score untuk kelas 1 fraud 1.00, akurasi keseluruhan 1.00,
macro average atau rata-rata precision, recall dan F1 score 0.99, precision 1.00, recall dan F1 score. Dan yang terakhir weighted average 1.00 untuk semua metrik. Selanjutnya, selain metrik klasifikasi di atas, model juga dievaluasi menggunakan ROC-AUC score yang memberikan gambaran tentang kemampuan model dalam memisahkan antara dua kelas, fraud dan non-fraud. ROC-AUC score yang diperoleh adalah sebesar 0,999 sekian, ya hampir mendekati nilai sempurna 1.0. Nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam membedakan antara transaksi penipuan dan transaksi normal. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa model decision tree bekerja dengan sangat baik dan akurat dalam mendeteksi transaksi penipuan. Nilai recall yang tinggi pada kelas fraud menandakan bahwa hampir semua kasus penipuan berhasil dideteksi, yang sangat krusial dalam aplikasi dunia nyata. Nilai precision yang tinggi juga mengindikasikan bahwa sebagian besar prediksi penipuan memang benar-benar penipuan, sehingga meminimalkan false positif yang dapat merugikan pengguna. Selanjutnya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di mana saya akan melanjutkan dari bab 6, visualisasi hasil, yang dimana pada gambar berikut menunjukkan distribusi kelas fraud dan non-fraud pada dataset. Terlihat bahwa jumlah transaksi non-fraud lebih banyak dibandingkan transaksi fraud, yang merupakan tantangan dalam mendeteksi penipuan. Yang selanjutnya yaitu heat map, di mana berikut menunjukkan korelasi antar fitur. Korelasi antar fitur yang kuat dapat memberikan wawasan tambahan dalam pemodelan dan analisis. Selanjutnya untuk ada conversion matrix, di mana conversion matrix adalah representasi visual dari kinerja model yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk masing-masing kelas. Selanjutnya ada bab 7, yaitu penyimpanan model, di mana setelah model machine learning dilatih dan dievaluasi, langkah berikutnya adalah menyimpannya agar dapat digunakan kembali tanpa perlu pelatihan ulang. Dalam proyek ini, model decision tree classifier disimpan menggunakan pustaka joblib yang memungkinkan serialisasi objek Python secara efisien. Penyimpanan ini memudahkan pemuatan model di masa depan untuk prediksi tanpa mengulang proses pelatihan. Dan berikut adalah kode yang digunakan untuk menyimpan model. Setelah model disimpan, kita dapat memuat model tersebut kembali pada aplikasi atau sistem memudahkan prediksi menggunakan kode berikut. Penyimpanan model sangat penting untuk menghemat waktu dan sumber daya, terutama jika dilatih dengan dataset besar atau kompleks. Model yang telah disimpan dapat langsung digunakan di berbagai aplikasi, seperti pemantauan transaksi kartu kredit secara real-time tanpa perlu pelatihan ulang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 8, implementasi dan pemeliharaan. Development model. Setelah model selesai dilatih dan dievaluasi, langkah selanjutnya adalah melakukan development atau menerapkan model dalam sistem deteksi penipuan dunia nyata. Pada tahap ini, model yang telah disimpan menggunakan joblib dapat dimuat kembali dan diterapkan untuk memprediksi transaksi penipuan pada data terbaru. Yang kedua ada pertemuan dan pemeliharaan. Setelah model dideploy, sangat penting untuk melakukan pemantauan kinerja model di dunia nyata. Meskipun model sudah terbukti efektif dalam lingkungan uji, perubahan pola dalam transaksi atau data baru yang masuk bisa menyebabkan penurunan kinerja model. Selanjutnya, bab 9 itu ada kesimpulan. Proyek ini berhasil mengembangkan sistem deteksi penipuan kartu kredit menggunakan algoritma decision tree classifier yang diuji dengan dataset besar beroleh 1 juta transaksi, termasuk transaksi penipuan. Model ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan hasil evaluasi seperti precision, recall, F1 score, dan ROC-AUC yang sangat tinggi. Dengan ROC-AUC score
mendekati 1. Menandakan kemampuan model dalam membedakan transaksi fraud dan non-fraud dengan akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat malam dan terima kasih.